Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takdimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kaji dengan judul Kebangkitanku. Jadi manusia itu tidak ada yang bangkit bersama-sama. Hari kebangkitan, hari bangkitnya bersama-sama yang selama ini dipahami oleh manusia. Tidak akan pernah ada kebangkitan bersama-sama. Yang ada adalah kebangkitan sendiri-sendiri, tidak bareng-bareng yang dipahami oleh manusia. Bangkit di hari kebangkitan seperti kecambah, peluk, 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 itu kebangkitan hayalan manusia. Kebangkitan manusia itu sendiri-sendiri. Kesadaran manusia itu sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Meskipun sama-sama Anda mendengarkan kajian di YouTube Uripi Allah, tapi paham Anda berbeda-beda. Penerimaan Anda berbeda-beda. Ada yang menerima dengan iri, dengki, hasut. Ada yang mensesatkan, ada ya juga yang membenarkan, ada juga yang mengikutinya dan sebagainya. Beda-beda, tidak sama kebangkitan itu. Tergantung masing-masing manusianya, kesadaran manusianya. Kebangkitannya tidak sama waktunya, berbeda-beda. Itulah yang dimaksud qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Maknanya manusia tidak ada yang sama, berdiri sendiri-sendiri. Sidik jari saja seluruh manusia tidak ada yang sama. Itulah kuasa Tuhan. Qiyamuhu binafsihi. Allah membeda-bedakan peran antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tapi kebanyakan manusia melihat cerita peran-peran manusianya. Ada yang diperankan miskin, manusia sibuk melihat kemiskinannya. Ada yang diperankan bodoh, manusia sibuk melihat kebodohan manusia yang lain. Ada yang diperankan murtad, manusia sibuk melihat kemurtadan orang lain. Manusia diperankan kafir, manusia yang lain sibuk melihat kekafiran manusia yang lain. Kenapa manusia sibuk melihat orang lain? Karena sesungguhnya apa yang dinilai kepada orang lain sudah ada pada nilai dirinya. Padahal apa yang dinilaikan oleh manusia itu kepada manusia yang lain, itulah hakikat nilai diri manusia itu sendiri. Contoh, ketika di dalam hati kita mengkafir-kafirkan orang lain, mensalahkan keimanan orang lain, sesungguhnya sebenarnya kita sendirilah yang kafir, kita sendirilah yang salah. Kenapa? Karena inilah aplikasi dari apa yang ada di dalam hati kita hingga keluar mengolok-ngolok orang lain, padahal yang diolok-olok diri kita sendiri tanpa kita sadari. Kenapa? Karena kita belum ketemu dengan hari kebangkitan.
karena kita masih di dalam kuburan, kita masih di dalam azab kubur, kita masih disiksa kubur, kita masih sibuk ditanya-tanya oleh kemungkaran, oleh mungkar dan nakir. Kita masih sibuk ingkar kepada Allah, kita masih sibuk mungkar kepada Allah, sehingga jalan kita selalu di jalan yang mungkar, menilai orang lain mungkar, menuduh orang lain mungkar, menjelekkan orang lain mungkar, mesesatkan orang lain mungkar, menyalahkan iman orang lain mungkar. Jadi di sini nilailah diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan cara jangan menilai orang lain. Itulah orang-orang yang dikatakan orang yang sudah bangkit. Bangkit kesadarannya, bangkit bahwa dirinya bukan Tuhan, bangkit bahwa dirinya bukan manusia, bangkit bahwa dirinya enjoy saja. Di dalam cerita ini disuruh enjoy saja kok sulit. Kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-56 dengan tema kebangkitanku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Yang artinya kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Jadi hari kebangkitan itu kapan sih? Bukan besok, bro. Kita sekarang ini, kita semua yang ada di sini sebenarnya sudah dibangkitkan. Berhubung kita tidak bersyukur dengan kebangkitan ini, berhubung kita tidak menyaksikan Tuhan sendiri dengan mata kepala kita, sehingga kita kufur kepada Tuhan, tidak bangkit, dibangkitkan, tidak mau bangkit, disiksa terus di dalam kuburan. Maka la in syakartum la azidannakum, maka bila tidak bersyukur, bagi siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan barang siapa kufur maka akan diazab yang begitu pedihnya, yaitulah siksa kubur, karena manusia tidak mau bangkit. Manusia tidak mau bangkit ini maknanya apa? Dihidupi Allah kok tidak mau. Dibangkitkan Tuhan kok tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Karena manusia merasa hidup sendiri. Karena manusia merasa bangkit sendiri. Itulah manusia yang ada di dalam kuburan. Semuanya serba manusia, yang dikaji hanya kajian kemanusiaan. Ya itulah azab siksa kubur itu. Logikanya begini, kalau kebangkitan itu besok, bagaimana mungkin dikatakan kebangkitan besok? Ketika kita sudah mati, yang ada hanya Allah. Yang bangkit Allah sendirian. Yang syukur, asyakur, dia Allah sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur menjadi asyakur ketika kita sudah tidak ada lagi? Jadi asyakur atau syukur itu adanya ketika manusianya masih ada. Jadi
Tinggal manusianya mau dibangkitkan Tuhan atau merasa bangkit-bangkit sendiri. Anda sendiri yang bisa menilai Anda sendiri. Jadi kalau Anda yang paling tahu tentang diri Anda sendiri, maka Anda akan stop menilai orang lain. Kenapa? Karena yang paling tahu Anda ya diri Anda. Yang paling tahu orang lain ya orang lain itu sendiri. Anda takkan pernah tahu isi hati orang lain. Sedangkan diri kita saja selama ini tidak pernah kita mengenali diri kita. Kok kita sibuk mengenali orang lain, padahal kita tidak mengenal diri kita sendiri. Padahal kita tidak bisa enjoy dengan diri kita sendiri. Padahal kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa enjoy memandang orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa berdamai dengan orang lain apapun keyakinannya? Jadi inilah yang dimaksud hari kebangkitan manusia, kebangkitan fitrah diri manusia kembali kepada kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa sesungguhnya setiap diri manusia itu dilahirkan dengan suci, bersih, tanpa noda. Kenapa? Karena yang lahir bukan manusia, bro. Kalau yang lahir manusia, ia tidak akan pernah suci, bersih. Wong manusia yang lahir. Jadi sebenarnya yang lahir itu siapa? Yang lahir itu ya yang melahirkan. Yang lahir adalah yang melahirkan. Bukan manusia bisa melahirkan manusia. Bila kita meyakini bahwa ibu kita yang bisa melahirkan kita, kita sama halnya percaya bahwa ibu atau orang tua itu adalah Tuhan tuh. Yang selama ini kita yakini. Sehingga sampai kapanpun iman kita hanya kepada makhluk. Karena kita selama ini makhluk yang menyerupai Kholik. Makhluk yang tidak percaya bahwa dirinya makhluk. Makhluk kok jadi Kholik, merasa bisa mengandung, merasa bisa punya anak, merasa bisa melahirkan, merasa bisa sholat, merasa bisa kerja, merasa punya uang, merasa punya pangkat, merasa jadi wanita, merasa jadi pria dan sebagainya. Manusia tidak mau tenggelam di dalam cerita Tuhan, tapi manusia hanya mau tenggelam di dalam cerita diri masing-masing manusia itu sendiri. Yaitulah manusia yang belum bangkit. Jadi masih di dalam kuburan, masih di dalam alam barzah. Baitunas di dalam hatinya, baitunas kerajaan manusianya masih bergelar. Yaitulah alam kubur, siksa kubur itu alam kemanusiaannya. Jadi di manakah manusia itu harus bangkit? Yaitu manusia yang bersedia hijrah ke Baitul Maqdis, yakni mengkiblati Baitul Masjid, mengkiblati Baitul Haram. Apa yang dimaksud Baitul Maqdis ini adalah nama lain dari kota Al-Quds, yakni rumah suci. Baitul Maqdis itu rumah suci. Sudah sucikah Tuhan di dalam dada ini? Atau sudah adakah Tuhan di dalam dadamu? Yaitulah hari kebangkitan. Selama ini di dada kita kan yang ada hanya manusia kita. Kalau manusia kita yang ada, Tuhan goib, tidak ada. Kalau di dalam dada manusia kita
masih diri manusia kita, Allah goib, tidak ada. Kalau di dada kita masih diri manusia kita, Yesus goib, tidak ada, hanya cerita saja. Wong yang ada masih diri manusianya. Kalau Tuhan yang ada mestinya Yesus yang wujud di dalam hati umat Kristen. Baru itulah yang dikatakan kebangkitan. Itulah yang dikatakan bait suci, baitullah. Umat Islam pun juga demikian. Bila di dalam dadanya masih kemanusiaannya, masih Abdul Halimnya, berarti masih di dalam siksa kubur, alam barzah, alam penantian, alam hijab. Masih baitun nas, manusianya yang jadi raja, diraja di dalam hatinya. Maka bila Allah sudah nyata merajai hati manusia, ya itulah yang dimaksud hari kebangkitan. Manusianya harus lengser, Abdul Halimnya harus tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud Baitul Maqdis, rumah yang suci, Ruhul Kudus. Akhirnya menjadi firman Tuhan, akhirnya menjadi kalamullah. Karena tanpa diri manusia kalamullah tidak ada. Tanpa diri manusia yang tersalib hatinya, yang tersalib hawa nafsunya, maka tak akan menjadi Roh Kudus, tak akan bangkit. Itulah yang dimaksud tempat suci. Tempat sucinya Tuhan itu bukan di mana-mana, tapi tempat sucinya Tuhan ada pada tiap diri manusia. Karena dengan kesucian Tuhanlah, maka apa yang dipandang yang ada di luar kita semuanya suci. Sehingga kita sudah tidak membeda-bedakan diri kita dengan orang lain lagi, sehingga kita tidak membeda-bedakan iman kita dengan iman orang lain lagi. Kenapa? Karena manusianya sudah bangkit di dalam lillah, sudah bangkit di dalam Baitul Maqdis, sudah bangkit di dalam Roh Kudus, sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Yang ada ya Allah, ya Tuhan itu sendiri. Jadi sudah tidak ada bedanya lagi, maknanya semuanya dikuasai Tuhan. Karena yang ada dan yang berlaku ya Tuhan itu sendiri. Itulah yang dimaksud kebangkitan. Semoga kita bisa memahami ya apa yang dimaksud dengan Baitul Maqdis, yang dimaksud Al-Quds, rumah suci. Semuanya ada di dalam diri manusia kita sendiri. Mau bangkit apa tidak, mau enjoy apa mau tersiksa di dalam kehidupan ini. Pokoknya inti semua agama apapun tujuannya untuk ketemu dengan enjoy, kemenangan, ketenangan, kedamaian, keabadian. Kalau tidak ketemu enjoy, ya belum beragama dan belum bertuhan. Kenapa? Karena manusianya yang masih jadi Tuhan. Karena manusia masih membeda-bedakan antara imannya dengan iman orang lain. Itulah orang yang buta. Mangkana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya, maka di akhirnya pun juga buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian tentang kebangkitan ini bisa kita amalkan, bisa kita resapi, agar kita di dalam kehidupan ini selalu enjoy. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.